pintu masuk Lawang Sewu, kita masuk. Dapat Lawang Sewu. Hari ini dapat potongan 50%. Lawang Sewu. Nah, mau masuk. Scan barcode dulu. Lawang Sewu, bagi tiket. Ternyata yang potongan itu bila hari ini ulang tahunnya bareng sama Kota Semarang, free. Semua dapat potongan. Kalau nggak bareng hanya dapat ini potongan 50%. Iya. Nggak free, nggak gratis. Mau masuk ke imersif. Nih, masuknya sini. Mau masuk imersif teater. Lanjut, lucu banget. Imersif ini. Apa ini perjalanan dalam sejarah kereta api Indonesia? Wah, gelap. Ya, Lawang Sewu. Kereta. Ya, ini banyak sekali tempat studio untuk foto-foto nih, lokasi Lawang Sewu. Iya. Lihat pusat oleh-olehnya, makanan khas Semarang. Sebagai Tiket. bukan tiket sih, penyewaan APD sama sepatu boot ya. Jadi pokoknya itu Buat locker. APD semua locker lah. Terus nanti masuk ke ruang bawah tanah lagi itu bayar 50.000 lagi untuk pemandu, tapi tergantung nego-negoan sama pemandu sih. Terus habis itu di dalam ruang bawah tanah nggak boleh dokumentasi, jadi ya menceritakan gini tak sih, cuma menceritakan gini tak ruang bawah tanah. Terus ya kayak gitu tuh sih, jadi ya boleh dokumentasi, ya boleh sendiri ya, harus ada pakai pemandu, karena ada pakai pemandu juga sih, kan di ruang bawah tanah kan pengap ya, yang buat pengap gitu. Jadi sayang sekali kita hanya bisa bercerita tentang ruang bawah tanah, tidak bisa melihatkan bagaimana kondisi ruang bawah tanah ya. Sudah lanjut ke sana. Ya, kita ada di lantai 2 sekarang. Ya, itu. Ditutup. Bagasinya tuh, keretanya jalan tuh. Oh, kereta. Jalan. Itu kereta. Bisa masuk ke gedung yang itu lantai 2 kan, yang lantai 1 bisa.
bisa. Cuman yang nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu karena ditutup. Oh, Terus di Lawang Sewu ya hanya seperti ini karena kan tempat sejarah tuh ya. iya, spot Wisatanya ya foto. tentang wisata sejarah, harusnya memang harus ada pemandu ya. Kalau pemandu bayar 50.000 belum terbang bawah tanah. Sedikit ulasan kalau mau mendapat gambaran historis ya, historisnya Lawang Sewu, terus nggak ribet, nggak pakai pemandu, langsung masuk ke tadi Imersif. video teater itu. Jadi selayang pandang sejarah tentang Lawang Sewu, bagaimana terciptanya Lawang Sewu. Dulu ada sebelum PJKA, sebelum KAI, LNG, terus tadi apalah perusahaan Belanda itu, terus jalur pertama, jalur kedua sampai seterusnya pembentukan jalur kereta api di Indonesia. Untuk dalamnya lantai 2 kita masuk lihat ada apa aja di lantai 2, masuk ayo. Ya. Ayo. Daerah pembangunan kereta api. Semua tentang foto-foto ya, foto-foto zaman dulu. Nonton tadi ada impresif langsung semua kelihatan. Jelaskan. Jelas. Dijelaskan ini. Lorong itu kan panjang, seperti kereta api ya. Kalau di gerbong kereta api itu kan panjang, ada gerbong-gerbongnya gitu. Terus kalau dihitung itu sebenarnya nggak sampai 1000 pintu. Pintunya kan banyak nih. Ini pintu, ini pintu, terus ini pintu, ini pintu nih. Ini pintu, terus itu pintu lagi, pintu lagi. Jadi memang banyak pintunya. Namanya Lawang Sewu. Tapi kalau dihitung pintunya itu tidak sampai 1000, cuman 99 ya kayaknya. Tadi 99 pintu lah, 90-an lah. Tapi kalau daripada ribet harus berapa pintu disitulah namanya Lawang Sewu. Oh, begitu. Gedungnya itu kan namanya bukan Lawang Sewu, tapi dulu kan gedungnya kan memang perkereta apian Hindia Belanda. Itu ini gedung perkereta apian Hindia Belanda. Terus orang Indonesia ribet harus sebutnya Lawang Sewu. Oke. Nah ini bagusnya Lawang Sewu ini arsitektur Belanda itu model Jendela. jendela. Nah kalau di rumah kita di orang Indonesia itu jendelanya kan bukan di atas ini, ya. Maksudnya kan, nah kalau arsiteknya orang Belanda di atas ini kan beda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya katanya itu untuk ini apa? Angin lebih banyak masuk kalau dibuka dari atas. Terus kita kan banyak melihat teropong-teropong kan? Kalau yang lantai bawah itu banyak teropong-teropong ya. Nah, terus di bawah, di ruang bawah tanah itu kan kabarnya kan penjara ya. Penjara pada waktu masa Jepang itu dijadikan penjara lah. Pada masa Belanda itu bukan penjara, tapi itu sebagai ruangan untuk menunjukkan seluruh Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu itu semuanya di bawah itu adalah kotak-kotak ya, kotak-kotak itu kotak itu memang diisi air. Tujuannya untuk udara itu biar yang panas ini turun, yang bawah ya ini apa dingin itu naik gitu. Jadi Lawang Sewu itu didesain oleh orang Belanda itu memang sejuk gitu, tanpa AC ya. Zaman itu belum ada AC ya. Tanpa AC sudah sejuk. Jadi Lawang Sewu memang didesainnya seperti itu. Bagus kan? Sudah menciptakan AC. Menuju lantai 3. Nah ini tangga menuju lantai 3. Nah ini lantai 3 ini
bentuknya seperti apa? Aula besar. Kalau mau lihat lantai 3 ya kita nggak usah naik ke sana karena ada anak kecil ada. Pokoknya di sana itu aula besar dan sejarahnya itu kompleks ya. Ada dulu. Ini kita di bawah besarnya. Inilah kondisi lawang sewu pada zaman dahulu. Suasananya begini, sunyi, hening, dan dingin. Desain ini bagus. Arsitek Belanda. Ini adalah tangga menuju ruang bawah tanah. Oh. Wah, gelap sunyi. Karena dulu ada tangganya, sekarang udah nggak ada karena kompos ya. Ini, Kamu berani, Mang Yang? ini lokasinya di bawah persis tangga pertama. Nah, ruang bawah tanah kan tadi udah ceritain ya, bagaimana kondisinya, terus mau masuk ada berapa, terus ada apa, batuannya seperti itulah. Jadi kita memutuskan untuk tidak masuk ruang bawah tanah karena tidak bisa didokumentasikan. Ngapain juga kita belajar tidak bisa dokumentasi. Ini kita tujuannya Bener. jalan-jalan ke sini itu untuk memberi gambaran kepada teman-teman. Beri wawasan, Ya. sejarah. Oh ternyata tuh ruang bawah tanah kayak gini. Nanti kalau bisa dokumentasi, tidak ada bahaya, hanya dapat cerita. Di lama ini lupa ngapain kan? Itu sayangnya nggak bisa dokumentasi. Oke, lanjut kita keliling-keliling lagi ruang Lawang Sewu ya. Tadi kan udah dilihatkan tangga menuju ruang bawah tanah ya. Walaupun itu sudah nggak jadi tangga resmi. Tangga resminya itu sebenarnya sudah sini. Ada satunya lagi. Itu dulu tangga utama terus ke pos. Nah, di sini kita bisa melihat banyak terowongan tuh. Ini kan ada terowongan kan. Tuh, setiap kotak ini mesti ada satu lubang. Yang nah lubang ini fungsinya seperti yang tadi saya jelaskan. Fungsi ruang bawah tanah pada zaman Belanda itu bukan untuk penjara, tapi untuk pendingin udara. Jadi pendingin udara untuk masuk ke semua gedung. Di lantai-lantai satu ini gedungnya itu nanti akan dingin dengan sendirinya tanpa harus ada AC. Tanpa harus ada AC. Udaranya masuk dari sini, ya toh. Udaranya masuk dari sini, terus di situ udara yang panas masuk jadi dingin, udara yang dingin naik. Nah, terus yang di dalam gedung udara panasnya turun lagi, masuk ke sini lagi. Jadi siklusnya sebelum era perang Jepang. Ini kita masuk. Bentuk Lawang Sewu sebelum direnovasi itu. Ini direnovasi. Ini sebelum direnovasi. Wah, seperti umrahnya gedung tua peninggalan Belanda. Nanti kita mau ke Kota Lama. Kita udah buat Ya, habis ini kita ke Kota Lama. Kita memanfaatkan heritage di Kota Semarang. replika, bukan replika deh, wesel, tuas wesel nih. Zaman KAI ya, zaman dulu. Berfungsi untuk menggerakkan wesel dan palang sinyal. Cocok try nih keretanya Mas Al-Fatih mau naik. Naik kereta, muter-muter Lawang Sewu. Ini tiketnya orang bayar 25.000. Anak umur 3 tahun sudah dikenakan 50.000. Lawang Sewu. Kereta nih, naik kereta nih orangnya nih. Mas Hati naik kereta, Mas Hati. Enggak dada kamu, Tuh naik kereta tuh. Itu sama ayah. Kita mau masuk ke gedung.
Stasiun Ambarawa. Jalan lokomotifnya. Mbak Anai. Jembatannya. Telegraf. Sejarah-sejarahnya. Itu ada lokomotifnya. Iya. Masuk. Oh. Apa ini? Teropong iya. tanah. Jadi ya, cara masuk. Kita di bagian Apa? tengah. Nah, untuk Lawang Sewu ini ternyata tidak ramah untuk stroller karena tangga semua. Pakai stroller masih akan kita mulai tangga ini mana ya? Tangga stroller. Kita mau tangga jembatannya. Ini kalau ada tempat stroller dibuatin kayak yang pertama kali masuk di sana tadi ada dibuatkan tempat jalur stroller. Itu nggak usah harus mentah. Oke, terima kasih sudah mau keluar di luar Lawang Sewu. Di Jalan Pemuda. Kita mau kembali lagi ke halte. Kita mau pulang meninggalkan Lawang Sewu. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Salam. Ini kita mau menuju pintu keluar. Ya, masuk ke Pemuda. Ini dari depannya. Lawang Sewu. Pemuda sama Lawang Sewu itu beda cerita, beda sejarah ya. Kalau di Pemuda itu pertemuan Lima Hari di Semarang. Kalau Lawang Sewu ini sejarah waktu pertama kali ada perusahaan kereta api di Hindia Belanda yang sekarang namanya Indonesia. Jadi Indonesia kan namanya Hindia. Itu. Oke, kita keluar dulu guys. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.